Bandung warnanya jadi aneh di sini, tapi untuk detailnya silakan di download file PDF. Di situ nanti kalau di Zoom ada nama-nama gunung, nama-nama bukit dan sebagainya. Nah, ini pertama saya sampaikan bahwa Cekungan Bandung ini yang kuning itu adalah suatu ekosistem berbasis daerah tangkapan air. Artinya itu adalah rumah air, rumah kita bersama, di mana ketika di Caroma ada sumurnya, ada gentengnya supaya bisa bertahan dari hujan dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan di sini terlihat sekali bahwa kota Bandung itu memang sebagian besar terpengaruh dari utara. Tapi jangan salah bahwa 80% air baku dari kota Bandung itu berasal dari selatan, dari Cisangkuy. Jadi walaupun nggak berhubungan langsung secara air permukaan, tapi air baku di. Nah, permasalahan tadi apa yang disebutkan Bu Rizka, ada konservasi sumber daya air, ada pendaya gunaan sumber daya air, dan ada pengendalian daya rusak air. Next, diberikan ya. Nah ini bicara konservasi sumber daya air. Di Cekungan Bandung kita punya 77.000 hektar lahan kritis, di mana lahan kritis itu tentunya akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap adanya sedimentasi ketika hujan. Nah, sedimentasi itu nanti akan memenuhi badan sungai, sehingga ketika ada hujan lagi maka akan terjadi banjir di kiri kanan sepadan sungai itu. Nah, sedimentasi juga ujung-ujungnya akan menimbulkan apa? Jadi yang tergerus oleh air hujan itu adalah topsoil. Topsoil kita yang gelap itu ketika hujan hilang masuk ke sungai, dan apa yang terjadi, unsur hara nggak ada. Tetapi kenapa itu bisa tumbuh subur, ada pertanian? Kenapa? Karena diinjeksi pupuk kimia. Jadi sebenarnya lahan itu semacam lahan biogi yang hidup karena ada virus pupuk kimia. Jadi itu banyak sekali. Saya nggak tahu dampaknya apa, entah itu stunting atau apa. Tapi ini isu yang penting dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan teman-teman dan sektor yang hanya di bawah. Jadi nanti harus dipadukan bagaimana kita menanganinya di atas. Klik lagi. Nah, ini pendaya gunaan sumber daya air. Jadi Cekungan Bandung dari dulu memang punya kelemahan dalam penyediaan air baku. Terbukti dari zaman Belanda itu bikin situ Cipanunjang dan situ Cileunca yang ngambil air dari Dasilaki. Jadi itu masuk ke Cisangkuy. Artinya apa? Dari dulu juga tadi di situ. Nah, untuk memenuhi kebutuhan air baku di Cekungan Bandung ada beberapa isu yang sangat fundamental, bahkan menurut saya cukup ekstrim ya. Sebagai contoh, nanti kalau kita kekurangan air Sagulung itu akan diambil lalu diolah, dipompakan ke Cekungan Bandung. Lalu di Rancaikek ada rencana bikin kolam retensi besar, yang kita tahu Rancaikek itu ketika diairi air reservoir itu akan banyak sedimen kan. Jadi bahkan ada yang sangat ekstrim lagi, yang ke selatan itu oleh Deltares konsultan Belanda, dia akan bikin kanal-kanal di sepanjang sungai yang ke selatan, lalu bikin reservoir besar itu dimasukin ke dalam tanah, masuk ke Pangalengan. Tapi itu ditolak karena kalau pipa masuk ke dalam tanah nanti bisa panas gitu kan. Nah, jadi isu ini nah sekarang pemerintah lagi bangun spam Sinumbra. Itu ngambil dari gas lain, bukan di gas Citarum, gas Cibuni. Artinya nanti ada masalah keadilan di gas. Jadi saya pikir ini isu ini penting. Kenapa? Karena pemerintah juga berupaya sedemikian rupa, tapi yang saya garis bawahi, pemerintah itu selalu membuat from source to tank. Jadi bagaimana dari sumber ke keran. Padahal mereka lupa bahwa di belakang source itu ada suatu siklus air, ada suatu daur hidrologi yang tidak pernah diperhatikan. Jadi ketika daur hidrologi itu nggak diperhatikan, source-nya berkurang, nyari lagi sumber air. Tetapi kalau kita perbaiki daur hidrologi yang notabene dari air, terus insya Allah nggak ada. Lanjut, next. Ini isu banjir. Perlu saya tekankan ini karena penting. Jadi dulu JIK itu tahun 88 mengisyaratkan bahwa ada penanganan banjir yang berbasis spasial, yang kuning-kuning itu harusnya ditanami sejak tahun 90-an. Tetapi yang dilakukan oleh pemerintah itu hanya menangani badan-badan dari bawah. Next, satu lagi. Waktu 1 menit. Nah ini sebagai contoh, yang hitam itu BUDP, kemudian yang kuning ada banyak beberapa proyek yang kita lupa bahwa di atas itu menurut JK harus ditangani dengan penanganan extension forest. Nah, kebayang kalau JK ya tahun 88 mereka ini kalau ditanam betul, mungkin sekarang udah hampir 30 tahun akan jadi hutan, nggak akan ada sedimentasi di bawah itu. Jadi solusinya saya pikir pertama, next, bagaimana kita
membangun skema itu berbasiskan SUDAS. Kenapa? Karena selama ini kita hanya membenahi rumah itu ketika banjir dari genteng itu lantainya, tetapi gentengnya nggak pernah diurus. Jadi gentengnya apa? Itu lahan-lahan yang di hulu itu. Nah, sekarang bagaimana kita caranya nangani genteng tersebut? Nah, genteng itu kan banyak. Jadi genteng itu ada banyak dan itu sebenarnya yang paling penting. Nah, lanjut. Nah, ini yang kita coba juga usulkan bahwa bagaimana nangani itu secara mikrodas. Nanti genteng dan mikrodas ini akan penting. Nanti ada Lurah Gini ya yang akan bicara tentang mikrodas, tentang bagaimana membangun suatu hutan. Tapi prinsipnya kalau kita memperbaiki genteng kita, itu mudah-mudahan ke depan itu nggak akan ada lagi air yang hujan yang turun ke rumah kita karena gentengnya kita perbaiki. Nah, satu genteng perlu kita perbaiki dengan dikeroyok beberapa pihak, bisa 1-2 pihak, tapi intinya yang ingin saya sampaikan di akhir ini bahwa ketika kita membangun skema yang rusak, yang neraca airnya kurang bagus itu berbasiskan mikrodas, maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita melihat neraca air mana yang paling rusak. Dengan kata lain, kalau Pak Didi misalnya bisa membereskan genteng,